Kita masuk ke penjelasan berikutnya. Oke. Kemudian ada jaringan penyokong, jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh atau pengangkut atau jaringan vaskuler. Karena dia sebagai jaringan pembuluh atau pengangkut, berarti fungsinya adalah sebagai transportasi zat. Nah, ini dibagi atas dua. Ada yang namanya silem dan ada yang namanya floem. Bentuk dari silem kurang lebih seperti ini. Oke. Ini ya. Terus dia punya lubang, fungsinya untuk mengangkut zat. Ini ada lubang-lubang juga di samping-sampingnya ya. Terus ada dua macam bentuk ya. Terus ada yang seperti ini. Yang lebih kecil lagi atau lebih tipis lagi. Ini lebih tipis lagi. Jadi yang besar ini, yang diameternya lebih besar namanya trakea. Yang diameternya kecil namanya adalah trakeit. Fungsinya, si trakeit ini karena dia kecil, otomatis tekanan ke atasnya lebih tinggi, jadi dia berfungsi untuk mengangkut zat secara vertikal. Sedangkan ini karena diameternya besar, dia mengangkut zat secara horizontal. Gitu. Oke, ini untuk silem. Cirinya terdiri atas sel mati. Kenapa sel mati? Karena dinding selnya mengalami penebalan sekunder. Jadi keras. Seperti itu. Dia mengalami penebalan sekunder. Oke, ini untuk silem. Sedangkan floem, silem ini fungsinya mengangkut air dan mineral ya dari akar. Air dan mineral dari akar. Oke, sedangkan floem fungsinya adalah mengangkut angin. Mengangkut hasil fotosintat atau fotosintesis. Terus bisa juga dia mengangkut hormon dan hasil metabolisme tumbuhan. Nah, itu fungsinya. Terus bentukannya kurang lebih seperti ini. Bentukannya kurang lebih seperti ini. Terus dia punya yang namanya sel pendamping. Ini ada sel pendamping di sebelahnya. Sel pendamping. Oke. Jadi ciri selnya dia sel hidup. Itu karena sel hidup mengalami penebalan dinding sel secara primer. Oke, kurang lebih seperti itu untuk jaringan pembuluh.